Ketika mendengar sebutan pahlawan dunia, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah Superman, Iron Man, atau mungkin Captain Marvel? Padahal tanpa perlu jauh-jauh ke situ, Indonesia juga merupakan pahlawan dunia. Nah, supaya mengerti, sekaligus dalam rangka peringatan 66 tahun Konferensi Asia Afrika, inilah ceritaku yang membuktikan bahwa Indonesia pula pahlawan dunia. Sebelumnya perkenalkan, aku Bintang Evelyn dari SMP Mardiwana Bogor. Cerita ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia yang juga melibatkan dunia internasional. Sejarah Konferensi Asia Afrika. Lahirnya ide Konferensi Asia Afrika diwadahi dalam Konferensi Kolombo yang dilaksanakan pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954 atas undangan Perdana Menteri Sri Lanka kepada para Perdana Menteri Birma, Indonesia, India, dan Pakistan. Dalam konferensi tersebut, Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjojo melaksanakan pesan Presiden Indonesia Insinyur Soekarno untuk menyampaikan ide diadakannya konferensi Asia Afrika yang lalu disetujui oleh semua peserta konferensi walaupun masih dalam suasana skeptis. Pada bagian akhir komunike konferensi, dimuat keputusan yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjajaki kemungkinan diadakannya konferensi Asia Afrika. Usaha-usaha persiapan pun dimulai. Serangkaian pertemuan, pendekatan, dan penjajakan pun telah dilakukan Indonesia. Hingga pada 28 sampai 29 Desember 1954, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengundang para Perdana Menteri peserta Konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan pada akhir minggu bulan April 1955 di Bandung. Dalam persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang juga menjadi ketua. Pada 11 Januari 1955, pemerintah Indonesia membentuk panitia interdepartemental. Di Bandung, tempat diadakannya konferensi, dibentuklah panitia setempat pada 3 Januari 1955 dengan ketuanya Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Pada 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preanger menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Mereka disambut hangat oleh para rakyat yang berderet di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai gembira. Hingga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi pun masuk ke dalam Gedung Merdeka. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama Langkah Bersejarah atau The Bandung Walks. Tidak lama kemudian, rombongan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di depan Gedung Merdeka dan disambut dengan sorak-sorai dan juga pekik Merdeka para rakyat. Pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, setelah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Presiden Soekarno menyampaikan pidato pembukaan yang berjudul Let a New Asia and a New Africa be Born. Beliau menyatakan bahwa walau dengan latar belakang yang berbeda, peserta dipersatukan oleh pengalaman pahit yang sama akibat kolonialisme serta keinginan yang sama, yaitu mempertahankan dan memperkokoh perdamaian dunia. Karena pidato itu, Perdana Menteri India mengusulkan untuk mengirimkan ucapan terima kasih kepada Presiden Soekarno yang lalu didukung oleh semua peserta konferensi.
Hingga pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno menutup pidatonya dan sidang dibuka kembali. Sidang-sidang telah dilakukan selama 1 minggu. Hingga pada 24 April 1955, sidang umum konferensi Asia Afrika dibuka. Dalam sidang umum itu, rumusan pernyataan dari komite sebagai hasil konferensi dibacakan dan disetujui. Kemudian, sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan dari para ketua delegasi. Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato penutupan dan menyatakan bahwa konferensi Asia Afrika ditutup. Konsensus itu dituangkan dalam komunike akhir dan deklarasi yang tercantum pada komunike tersebut selanjutnya dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Cerita ini merupakan salah satu peristiwa nyata yang membuktikan Indonesia dalam menjalankan solidaritas dengan negara-negara di Asia dan Afrika, serta bagaimana Indonesia memprakarsai yang menjadikan Indonesia pahlawan bagi perdamaian dunia. Sejarah konferensi Asia Afrika ini menjadi motivasi bagi para rakyat Indonesia untuk terus semangat memajukan perdamaian dunia dan juga bisa memajukan kualitas negara agar mampu menjadi pelopor-pelopor bagi perdamaian bagi negara lain. Karena aku percaya bahwa Indonesiaku pahlawan dunia.